akan memberitahukan bagaimana sebenarnya pembelajaran tematik itu. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahuinya bagaimana pembelajaran tematik, yuk kita simak video selanjutnya. Nah, pengertian dari pembelajaran tematik. Di dalam lampiran Permendiknas nomor 67 pada tahun 2013, pembelajaran tematik terpadu itu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Nah, pengintegrasian tersebut itu dilakukan dalam dua hal, yaitu yang pertama integrasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, dalam proses pembelajaran dan integrasi ini terdiri dari berbagai konsep dasar yang berkaitan. Kemudian, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran tematik terpadu ini pada dasarnya adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi para peserta didik. Nah, saat ini pembelajaran di sekolah dasar itu menggunakan pembelajaran tematik terpadu loh. Kenapa? Karena sesuai dengan tingkatan usianya. Peserta didik siswa sekolah dasar itu psikologisnya belum membutuhkan pengetahuan yang spesifik, melainkan pengetahuan yang lebih umum tetapi komprehensif. Pemahaman pelajaran dapat secara mudah dengan menggunakan pendekatan berbasis tematik terpadu ini, yang erat kaitannya dengan kehidupan di sekeliling mereka. Nah, pengelolaan kelas yang efektiflah yang menuntut guru itu agar dapat menciptakan kondisi pembelajaran tematik yang kondusif, sehingga pembelajaran itu dapat berjalan secara optimal. Oke teman-teman, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai apa saja prinsip-prinsip dari pembelajaran tematik. Nah, menurut Kemendikbud dalam bahan ajar pembelajaran tematik terpadu pada tahun 2013, prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pembelajaran tematik itu terdiri atas beberapa prinsip. Nah, yang pertama, guru itu tidak bersikap otoriter dan berperan sebagai single aktor yang mendominasi di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru pemberian tanggung jawab terhadap individu dan kelompok itu harus jelas dan mempertimbangkan kerjasama di dalam kelompok. Yang ketiga, guru itu bisa bersikap akomodatif terhadap ide-ide yang muncul saat proses pembelajaran yang di luar perencanaan. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri di samping penilaian yang lain. Jadi kesimpulannya dari prinsip-prinsip pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu ini yaitu di mana keterampilan guru itu berfungsi sebagai manajer kelas dalam mengelola kelas baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, jadi hal itu sangat dibutuhkan agar suasana di dalam pembelajaran itu dapat kondusif, sehingga proses pembelajaran di kelas pun berjalan dengan lancar. Teman-teman, kalian ada yang penasaran gak sih sebenarnya apa sih tujuan pembelajaran tematik itu? Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Tujuan dari pembelajaran tematik itu ada 7. Menurut Sutirjo di dalam bukunya pada tahun 2004, tujuan pembelajaran tematik yang pertama itu adalah pengalaman dan kegiatan belajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak. Yang kedua, pembelajaran tematik ini menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan anak. Hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih terkesan dan bermakna. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir anak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan menumbuhkan keterampilan sosial dalam bekerja sama, toleransi, komunikasi, serta tanggap terhadap gagasan orang lain. Yang keempat, di dalam pembelajaran tematik ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar itu menjadi lebih bermakna dan utuh. Yang kelima, dalam pelaksanaan pembelajaran tematik perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain alokasi waktu. Setiap tema itu memperhitungkan banyak dan sedikitnya bahan yang ada di lingkungan. Yang keenam, memilih tema yang terdekat dengan anak dan aktual. Nah, yang terakhir, lebih mengutamakan kompetensi dasar yang akan dicapai daripada tema. Itu adalah beberapa dari tujuan pembelajaran dari tematik ini. Yuk kita simak untuk materi selanjutnya.
Nah, teman-teman, di materi sebelumnya kita sudah membahas pengertian, prinsip, dan tujuan pembelajaran tematik. Untuk selanjutnya kita membahas apa ya? Ruang lingkup pembelajaran tematik? Oke, ruang lingkup pembelajaran tematik bagaimana sih? Mari kita bahas. Nah, ruang lingkup pembelajaran tematik ini meliputi seluruh mata pelajaran inti pada sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah. Jadi, mata pelajaran yang di dalam lingkupnya itu yaitu pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, sains, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan kewarganegaraan, seni budaya dan keterampilan, serta pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu karakteristik dari pembelajaran tematik. Sebagai model pembelajaran di sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah, menurut Rusman dalam bukunya pada tahun 2012, halaman 258 sampai 259, pembelajaran tematik ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada siswa. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa itu sebagai subjek belajar, sedangkan gurunya lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, yaitu memberikan pengalaman langsung, di mana dalam pengalaman langsung ini siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata ataupun konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran. Tidak begitu jelas dalam pembelajaran tematik, pemisahan antara mata pelajaran ini tidak begitu jelas. Nah, yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik ini menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik itu bersifat luas ataupun fleksibel, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya.